soalnya. Aku guru soalnya. Aku guru kabeh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke. Siapa yang tadi berangkatnya lebih awal? Saya. Banyak Bu. Banyak yang Ada yang telat Bu. Pasti banyak yang semangat belajar ya untuk hari ini ya? Iya dong, semangat. Tadi yang datangnya lebih awal bisa dipimpin doa untuk pembelajaran hari ini bisa? Bisa Ya. Oke. Silakan tadi yang datangnya lebih awal Vida ya? Iya, Vida Bu. Dia bisa memimpin doa. Wah, ini telat betul. Baik teman-teman, sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Vida. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen. Dilihat kanan kirinya, apakah ada yang tidak masuk untuk hari ini? Gak ada Bu, masuk semua. Keren, beri tepuk tangannya untuk Oke, ada yang masih ingat belum? Kita belajar apa tentang minggu kemarin? Tentang interaksi sosial. Tentang interaksi sosial, masih ingat kan ya? Masih sedikit Bu. Oke, hari ini kita akan jalan-jalan ke masa lalu. Nah, Seru. jalan-jalan ke masa lalu ini bukan untuk mengenang mantan ya, tetapi boleh. untuk belajar bagaimana sih proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia itu terjadi. Nah, hari ini tujuan kita belajar tentang proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia ini untuk menjelaskan, untuk mengetahui, untuk mengidentifikasi bagaimana proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Nah, bayangin deh, kalian punya negara baru ya. Nah, kalian punya negara, bagaimana cara kalian agar negara baru ini tuh tidak ada presiden, tidak ada aturan, dan tidak ada struktur pemerintahan. Apa yang harus kalian lakukan pertama kali untuk negara tersebut? Apakah mengadakan 17 Agustus? Apakah membuat tren TikTok tentang kemerdekaan? Atau bentuk struktur pemerintahan? Apa yang harus kalian lakukan pada negara tersebut? Ya, Suci? Bentuk struktur pemerintahan. Iya, bentuk struktur pemerintahan ya, agar negara tersebut itu berjalan dengan aturan atau dengan sistem yang ada pada negara tersebut. Oke, untuk materi selanjutnya ya tentang proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia akan dilanjutkan oleh Bapak Mirwan. Terima kasih. Oke, baik. Hari ini kita membahas proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Lanjut. Oke, yang pertama kita bahas latar belakang sejarah kemerdekaan Indonesia. Oke, jadi waktu pertama Jepang datang ke Indonesia pada tahun 42, Jepang menjanjikan kemerdekaan dan kebebasan bangsa Indonesia dari kolonial Belanda, sehingga mendapat simpati dari rakyat. Namun Jepang membatasi ruang gerak perlawanan dan memanfaatkan rakyat untuk dukungannya. Jadi organisasi pemuda yang sebelumnya di era kolonial ada dibubarkan seluruhnya oleh pemerintah Jepang, dan juga memanfaatkan rakyat untuk dukungannya. Jadi dulu waktu pemerintah Jepang banyak dibentuk organisasi semi militer seperti PETA dan Heiho. Itu tujuannya untuk membantu Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Karena itu muncul dukungan dari kelompok tua seperti Soekarno,
Karena kalau menurut Bung Karno, kalau kita melawan mungkin kita akan ditindas seperti masa kolonial. Tapi ada juga golongan pemuda yang tidak setuju. Golongan pemuda menganggap bahwa ini hanya akal-akalan Jepang, sama seperti dulu ketika masa kolonial kita sering ada perjanjian tapi akhirnya diingkari. Jadi untuk yang pertama ini dulu. Jadi selanjutnya apakah ada pertanyaan? Ada atau tidak? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Lanjut ya. Lanjut. Next. Ya, selanjutnya ini ada dampak pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu. Jadi pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 45 terjadi pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Ini membuat Jepang kalah melawan sekutu dan memperkuat tekad bangsa Indonesia untuk mempercepat kemerdekaan. Jadi kenapa alasannya sekutu mengebom kota Hiroshima dan Nagasaki? Kenapa bukan kota yang lain seperti Tokyo? Tokyo kan ibu kota dari Jepang. Alasan sekutu menyerang kota Hiroshima dan Nagasaki adalah di sini itu pusat militer Jepang dan juga kepadatan penduduk tidak sepadat di Tokyo. Jadi korban jiwa itu lebih sedikit. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut. Lanjut. Next. Ya, jadi ini pada tanggal 15 Agustus tahun 45 Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu, dan ini menyebabkan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sebelumnya kan di Indonesia dikuasai Jepang. Karena kekosongan kekuasaan itu banyak kaum nasionalis mendesak agar kita segera merdeka, seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan? Atau lanjut kita? Lanjut ya. Lanjut, Pak. Next. Ini jadi pembahasan yang selanjutnya, persiapan kemerdekaan Indonesia. Next. Yang pertama itu ada pembentukan BPU PKI. Jadi BPU PKI ini dibentuk pada tanggal 1 Maret tahun 45. BPU PKI ini adalah Jepang yang mendirikan, karena sebelumnya Jepang berjanji memberikan kemerdekaan kepada kita. Badan ini tugasnya adalah memfasilitasi diskusi kritis seputar konstitusi dan visi negara yang menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Sebelumnya ada yang tahu siapa ketua BPU PKI? Siapa? Rajiman Widyodiningrat. Ya, benar sekali. Oke, selanjutnya next slide. Siapa Pak namanya Pak? Dr. Rajiman Widyodiningrat. Silakan dicatat seperti ini. Dokter. Pak Wajiman. Dr. Rajiman Widyodiningrat. Kelihatan Pak. Gimana? Kelihatan. Di sini aja. Maupun guru. Nganter guru. Kelihatan materi. Ya sudah. Buku Pak. Gak buku loh. Pak gak bawa buku Pak. Nanti nyentuh catatan temannya ya. Ya, Pak, siapa? Sudah semua? Sudah. Pak. Slide. Jadi BPU PKI itu mengadakan 2 sidang besar. Yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama ini dilaksanakan di Gedung Pancasila di Jakarta. Pada sidang pertama ini membahas dasar negara Indonesia dan belum menemukan kesepakatan, karena ada yang mengusulkan bahwa dasar negara kita itu kayak agamis. Contohnya itu yang pertama kalau nggak salah ada
kata seperti ini. Ketuhanan bagi pemeluk Islam dan seterusnya. Ada juga anggota dari sidang ini yang tidak setuju. Pengennya hasil dasar negara itu lebih nasionalis, karena tidak semuanya warga Indonesia itu beragama Islam. Jadi untuk sidang pertama ini belum menemui kesepakatan. Sampai sini ada yang ditanyakan atau lanjut? Lanjut. Lanjut, next. Baik, ini sidang kedua dilaksanakan tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Ini tempatnya masih sama di Gedung Pancasila di Jakarta. Sidang kedua ini membahas pembahasannya lebih banyak dari sidang yang pertama. Pembahasannya ini ada penentuan wilayah NKRI, kewarganegaraan, undang-undang, ekonomi, dan lain-lain. Di sidang yang kedua ini sudah ada perubahan dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan lebih dasar negaranya itu lebih agamis, tapi yang ini sudah diubah, bunyinya sudah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu seluruh agama sudah termasuk di dalamnya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Untuk sidang pertama itu kan tentang agamis ya. Yang pertama itu yang tentang yang agama-agama tadi. Nah, itu tuh untuk perumusan dasar negaranya tuh itu 1 sampai 5 atau masih satu dulu, Pak? Sila pertama dulu. Ya, baik. Untuk sidang yang pertama itu langsung membahas sampai sila kelima. Langsung sila kelima. Tapi sila yang pertama belum menemui kesepakatan, jadi lanjut ke sidang yang kedua. Jadi sidang kedua itu baru perumusan semuanya. Jadi sidang kedua itu sudah menghasilkan dasar negara yang sebelumnya namanya itu Piagam Jakarta. Itu cikal bakal dari Pancasila, seperti itu. Ada lagi? Ya, silakan. Kan di sidang pertama itu cuma 3 hari ya, 3 Mei sampai 1 Juli. Ya. Itu cuma bahas sila 1 sampai 5. Terus ini 10 Juli sampai 17 Juli berarti semingguan gitu, tetap merubah yang awal gitu, Pak? Merubah yang awal, ya benar. Tapi juga membahas tentang NKRI, wilayah NKRI, kewarganegaraan, undang-undang dasar yang tadi, sama ekonomi, jadi lebih kompleks. Jadi selama seminggu. Ya. Oke. Oke, ada lagi? Lanjut? Lanjut ya? Lanjut. Oke, next. Baik, jadi yang pertama tadi pembentukan BPUPKI, dan yang kedua ini pembentukan PPKI. Jadi bedanya BPUPKI dan PPKI ini, kalau BPUPKI itu masih merancang kemerdekaan, tapi kalau ini sudah panitia pelaksana, jadi levelnya lebih di atas lagi. PPKI ini dibentuk oleh Jepang, karena janjinya Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 sama di Gedung Pancasila di Jakarta. Kalau sebelumnya BPUPKI itu ketuanya Dr. Widiman Widjodiningrat, tapi kalau PPKI ini ketuanya Bung Karno dan wakilnya Muhammad Hatta. Ya, ini tugasnya menyelenggarakan transisi pemerintahan dari Jepang ke Indonesia dan menyusun rancangan undang-undang yang sebelumnya juga dibahas di BPUPKI. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan di sini sampai di sini atau lanjut? Lanjut ya. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Pak. Next. Baik. Setelah pembentukan BPUPKI dan PPKI, terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Jadi peristiwa Rengas Dengklok ini penculikan golongan muda terhadap golongan tua. Golongan tua itu seperti Bung Karno, golongan muda ini seperti Hoirul Saleh. Jadi golongan muda ini tidak setuju jika kemerdekaan kita mengikuti pedoman dari BPUPKI dan PPKI. Karena BPUPKI dan PPKI itu
adalah organisasi pembentukan Jepang. Jadi jika kita mengikuti prosedur BPPKI dan BPKI, sama saja kemerdekaan kita itu diberikan oleh Jepang, bukan hasil perjuangan kita sendiri. Ya. Jadi itu alasan golongan pemuda menculik Bung Karno dan Muhammad Hatta. Mereka mendesak agar kemerdekaan kita segera dilaksanakan. Sebelumnya Bung Karno dan Muhammad Hatta itu ada di rumah Laksamana Maeda di Jakarta. Itu rumah perwira tinggi Jepang yang pro kemerdekaan terhadap kita. Mereka menculik dan membawa ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok ini wilayah di Karawang, Jawa Barat. Mereka mendesak agar Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi waktu itu Bung Karno tidak mau karena dalam keadaan tertekan dan juga teks proklamasinya belum ada. Jadi teman Bung Karno itu Mr. Ahmad Subarjo dan Laksamana Maeda menjemput Bung Karno ke Rengas Dengklok untuk dibawa kembali ke Jakarta. Tapi waktu itu golongan muda ya tidak setuju, khawatir Bung Karno itu masih dipengaruhi pengaruh Jepang. Terus di tengah situasi yang genting, Mr. Subarjo itu yang menengahi golongan tua dan golongan muda ini. Mr. Subarjo itu meyakinkan bahwa di Jakarta sudah tidak ada pasukan Jepang karena Jepang sudah kalah oleh sekutu pada tanggal 15 Agustus 45. Jadi karena itu golongan muda percaya kepada Subarjo dan Bung Karno diizinkan kembali ke Jakarta. Tapi tetap golongan muda itu mengawasi sampai merumuskan teks proklamasi sampai nanti memproklamasikan pada tanggal 17 Agustus. Seperti itu. Jadi seperti itu peristiwa Rengas Dengklok itu. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya? Lanjut ya? Lanjut. Oke. Ya, jadi setelah Bung Karno diculik ke Rengas Dengklok dan sudah dijemput oleh Laksamana Maeda dan Mr. Ahmad Subarjo, ini perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dirumuskan di rumah Laksamana Maeda yang dianggap aman dari ancaman Jepang. Dan dalam pertemuan tersebut, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo menyusun teks proklamasi. Sementara Soekarno dan Mbah Diro dan golongan muda turut menyaksikan. Jadi setelah peristiwa Rengas Dengklok, Bung Karno merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda di Jakarta yang dianggap aman dari pasukan Jepang karena itu rumah pribadi Laksamana Maeda yang pro kemerdekaan terhadap Indonesia, dan Laksamana Maeda itu termasuk perwira tinggi. Jadi pasukan Jepang itu tidak akan berani, apalagi ini rumah pribadi bukan rumah dinas. Jadi seperti itu untuk perumusan teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi ini dilakukan pada tanggal 17 Agustus dini hari, jam 2 dini hari sampai 4 subuh. Nantinya jam 10 pagi tanggal 17 Agustus baru diproklamasikan. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Lanjut. Mungkin Mbak Cindy nggak kelihatan ya, Pak Wiran bisa pindah ke sini atau jalan-jalan. Oke. Biar yang belakang kelihatan. Next. Ya, jadi ini pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 di rumah Soekarno. Sebenarnya ini bukan rumahnya Soekarno, ini rumah sementara. Ini rumah Laksamana Maeda di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada saat itu bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati
Jadi Ibu Fatmawati itu istri ketiga Bung Karno. Wih. Banyak, Pak. Iya. Anak ini. Setelah Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan, berita proklamasi kemudian disebarluaskan melalui pengeras suara, pamflet, dan selembaran kertas dengan peran besar dari kelompok pemuda dan buruh kereta api. Jadi aktivis pemuda, golongan pemuda setelah proklamasi kemerdekaan itu membawa surat kabar seperti dari koran. Itu isinya teks proklamasi, disebarkan ke seluruh daerah, ke tempat asalnya. Disebarkan di tempat-tempat ramai seperti alun-alun dan pasar, sehingga warga tahu bahwa tanggal 17 Agustus itu kita secara resmi memproklamasikan kemerdekaan. Jadi seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan atau mungkin dicatat dulu. Silakan dicatat dulu. Mas dicatat, Mas. Catat, Mas. Tak niat. Kalau ada yang penting atau ada yang perlu ditulis, silakan ditulis ya. Yang nggak bawa buku tulis nanti maju ya. Setuju? Setuju. Oke, silakan ditulis. Pak mau nanya Pak izin tanya, itu kan buat selebaran itu dilakukan sama peran besar kelompok pemuda sama buruh kereta api. Nah, buruh kereta api itu maksudnya gimana? Oh ya, jadi dulu kan transportasi yang paling fleksibel itu kereta api. Jadi golongan pemuda setelah menyaksikan proklamasi di Jakarta, mereka kembali ke kampung halaman, ke daerah asalnya masing-masing. Dia kembali dan menggunakan transportasi kereta api ini. Jadi ketika sudah kembali ke daerahnya, mereka menyebarkan teks proklamasi yang dicetak dalam bentuk koran kepada warga di sudut-sudut kota seperti alun-alun, pasar. Dengan seperti itu pemberitaan pelaksanaan proklamasi ini lebih cepat menyebarnya ke warga. Jadi seperti itu. Ada lagi atau sudah cukup? Cukup Pak. Cukup. Lanjut. Next. Oke, jadi untuk hari ini pembahasan kita sudah selesai. Kita berharap pembelajaran yang kita terima bisa bermanfaat untuk kita dan bangsa. Amin. Oke, setelah ini kita ada penugasan sedikit sebagai penutup. Tugasnya mandiri apa kelompok, Pak? PR aja, Pak, PR. Sulit nggak, Pak? Minggu depan ya Pak? Sekarang aja. Harus selesai sekarang, Pak. Ya, nanti presentasi per kelompok. Nggak banyak kan Pak? Nggak banyak kan, Pak? Sedikit. Sedikit berapa? Sedikit. Dikitnya 10. Sedikitnya satu bercabang. Cuma ada satu soal, tapi ada 3 poin pembahasan. Sedikit katanya. Apa? Bentuk berapa kelompok, Pak? 3 kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Oke. Kita Sama teman belakangnya ya berarti ya Pak? Ya. Gimana nih judulnya? Di sini ya. Di sini. Aku di sini, aku di sini. Kelompok 1. Kelompok di satu di sana. Ya aku join kelompok. Mau, kamu ada punya kelompok sendiri. Oh, berarti kita kelompok 3. Oh, kita 2. Iya, kamu 2. Dia tetap 2 meskipun ini yang pertama. Ngumpul jadi satu ya, Pak? Ya, mungkin boleh kesana. Boleh, berarti boleh pindah-pindah tempat ya Pak ya? Sini. Sini, enggak. Cecep sini. Ya yang di CEO. Kursinya di bawah, guys. Kalian enggak duduk. Gini kan. Oh iya, cecep. Bentar dong. Pak, diberi waktu sampai kapan ya? Waktunya berapa, Pak? Berapa menit? 10 sampai 19 Pak, menit. ya 10 menit, Pak. Wow, 10 banget Pak. 40 menit, Pak. 1 jam. 1 jam.
1 jam ya Pak. Jika ada kesulitan bisa tanya Sulit. ke bapak atau ibu guru atau bisa juga searching di internet. Emang boleh buka HP, Pak? Boleh buka HP loh. Loh, iya Pak. Boleh buka buka Ya, Pak, kan nggak boleh sekolah bawa HP. Gak apa-apa. Untuk kali ini nggak apa-apa dikeluarin, Pak. Baca grup makanya nggak apa-apa pertemuan kali ini. Sekarang itu zaman modern, bukan oke. zaman Majapahit yang nggak ada Oh teknologi. gitu, berarti boleh bawa Bawa tablet semua besok. kan ya? Apa? Bawa. tapi matikan. Kan takut disita OSIS. Enggak tadi ada ibu-ibu. Pak, kan sampai nyontek, Pak. Gimana sih ngerjain sendiri? Jangan Bapak. tuh. Kok? Tulis mamamu. Aku ini sih. Ya kalau ada yang kesulitan Absen. Bentar Pak Mas dulu. Sama, Pak. 8. Absen ya, nomor absen ya Pak ya. Semangat ya Pak. Pak ini buat sini Pak. Mau tanya Pak maksudnya. Buku PP-nya Pak. Ini anggota kelompok nggak pakai nama apa? Nama panggilan aja nggak sih Pak? Nama panjang ya. Nama lengkap sama absen. Ini lengkap aja. Nama lengkap aja. Udah paham kan ya sama tugasnya ya? Paham banget. Gampang ini Bu. Ternyata gampang ya Bu. Gampang, gak ada yang susah. Iya ternyata. Ih, apa sih? Nama dulu. Bentar, Pak. Pak ini hubungannya ya Pak. Tadi udah dijelasin. Tadi udah dijelasin gimana perhatiinnya. Parah. Jauh, Di belakang nggak nyimak ya. Tidur. Udah nggak bawa catatan lagi Bu. Ya Bu, nggak bawa pulpen dia Bu. Kan biar Terus ikut saya tahu mana ya? Kamu kok tahu nama amat surahnya informasi dalam LKPD. Jelaskan apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Ya ini dia. Satu aja. Apanya? Terus di belakang nggak apa-apa. Nggak apa-apa nggak buang apa? Itu Sini aja udah. Tandanya kalian itu memahami tentang materi. Ini ya. Iya, setelah sampai itu. Bu, mau tanya Bu. Ya. Di daerah Nagasaki. Jadi itu musuh atau sahabat? Di daerah Nagasaki dan di Seadanya aja sepaham Ini udah nggak Pak? Apa kalau Iya Pak, nanti banyak-banyak ya? dan Hiroshima. Oleh sekutu Jepang. tulisanmu jelek Iya, habis ini saya bentar. Sekutu yang akan Pak 2 orang aja kan mau maju. 2 orang aja, iya. 2 orang ya Pak yang maju ya. Oke. Oleh sekutu Jepang, udah. Terus ini lanjut lagi. Nah, dia bagian yang bikin sebentar kita dia maju. Ini Ini lagi masih kamu bohongan. di sampingnya. Ya, iki sedulurnya iku. Iya, Kamu boleh gitu Su. Jadi itu kan Maaf teman ya. kamu. Maaf ya. Nggak boleh Aku culik. nggak bermaksud gitu sih. Saya militer. Nggak boleh nyontek. Itu ini betulnya kampungnya dengan tembok ya. Iya, oh peristiwa Sini. Iki nggak sih peristiwa. Sini. Aku mau dipisah. Iya, ini besoknya. Maksudnya ibu nulis Iya. peristiwa dan Sudah, Pak, sudah. belum, masih belum. Yang Ya, sudah tunggu yang disimpan lain ya. dulu ya. Oke. lihat dulu. Ya, Mau nyontek, nggak boleh nyontek ya. Oh ya. nggak boleh nyontek. Lihat dong. Nggak boleh nyontek. Pak kelompok 2 sudah selesai. Tinggal kelompok 1 sama kelompok 3. Udah menculik perempuan. Golongan muda menculik. Tuh, Bu, diam-diam dia kebingungan. Udah selesai ya, Pak. Selesai ya. Iya, dengerin tadi. Apalagi Wahyu tuh lihat. Dia bingung itu Bu, nggak berani soalnya.
Wahyu yang maju. Soalnya tadi Wahyu nggak bawa buku tulis. Jadi nggak catat. Ih, rapi banget. Main di video. Iya, Nggak nggak catat, diajak. selesai. Siapa sih? Dia tuh nggak diajak. Sombong banget sih. Aku salah gak sih? Lo nggak diajak lo. Iya, kamu nggak bawa buku. Udah gak nyatet. Udah, tinggal satu lagi. Ilmu berarti dia dapat dari ajaran sekolah kemarin. KPS. Kelompok 1 sudah selesai. Dah. Oh, tinggal kelompok 3. Ramai Oh, dong. iya. Soalnya rinci banget. Mantap banget. Kita yang nulis Bu. Simpel-simpel aja. Ayo. Rigen nama Rigen. Ayo pengen pulang cepet iki. Ya bener. Sabar dong, gimana Masih sih? belum Istirahat. gurunya aja gak Belum. Jadi kalau masih ada waktu ya. Jadi kalau mau ada tambahan silakan ditambahin. Sebelum Bu yang nggak habis. lengkap nanti suruh ngapain? Sudah. Yang nggak lengkap suruh apa enaknya? Suruh nyanyi? Nyanyi kemerdekaan Bu. Boleh, gak boleh Kita kayak lihat gitu. presentasi tugas siapa yang paling bagus. Pasti kelompok 3. Kalau nyanyi kemerdekaan yang lain hormat ya Bu ya. Nah, yang lain berdiri ya. Iya, Hormat. sambil Iya hormat Bu. betul. Kan kemerdekaan. Iya kan itu ada beneran juga. Betul. 12 aku. Belum. Udah. Udah dong. Udah selesai Bu. Oh, udah selesai semua? Sudah. Sudah. Kelompok 1 kok tambah kebingungan. Ini susah nih, Pak. Iya, bukan sih sebenarnya. Bagus. Kasihan yang Bu. Ayo Bu presentasi. Pak Winan bisa dipimpin untuk siapa yang maju duluan? Kelompok 3 dong pastinya. Ya baik. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok 3. Kan paling semangat loh Bu, kan udah kelihatan. Kelompok 3. Buktiin kelompok 3. Oh iya, maju Bu. Maju. Satu orang. Dua orang nggak apa-apa. Aku senulis juga kan berdua. Karena aku udah nulis. Oh iya. Aku udah nulis. Oh iya. Apa-apa. Ya silakan bisa dimulai. Iya masih. Untuk teman-teman yang lain mohon kondusif ya. Siap Pak Pak. teman-teman ya. Oke Pak. Kenalan nama dulu. Iya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Suci, Saya Cindy Dan- dan anggota kelompok saya di situ ada namanya Rizky. Ya. Ya. Di sini kita akan mempresentasikan LKPD yang sudah dikasih oleh Pak Mirwan Dan Ibu dan Abidatin. Ibu Abidatin. Jadi di sini adalah ada peristiwa yang pertama. Ya, kan di sini untuk petunjuk penggunaan LKPD itu amatilah informasi dalam LKPD ini secara cermat, diskusikan dengan kelompok, tulis jawaban, terus presentasikan. Untuk yang pertama, yang A, ini gambar pengeboman di daerah Nagasaki dan Hiroshima oleh sekutu Jepang. Bisa dijelaskan. Kenapa kok sekutu Jepang mengebom daerah Hiroshima dan Nagasaki? Karena di situ merupakan daerah militer terbesar di Jepang. Terus selanjutnya, Oke, untuk yang kedua, gambar yang kedua adalah peristiwa Rengas Dengklok, yaitu penculikan antara golongan muda ke golongan tua untuk mendesak proklamasi kemerdekaan. ya. Terus Oke, yang yang selanjutnya. ketiga yaitu ada penyusunan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda dengan diawasi golongan muda, karena golongan muda itu masih takut kalau misalkan Bung Karno itu nanti akan terpengaruhi oleh Jepang. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Sebelumnya dari mungkin teman-teman kelompok lain mungkin ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Sudah jelas. Sama semua soalnya Pak. Ya. Cukup jelas ya? Cukup Iya, jelas. jelas. Ada yang lebih jelas lagi mungkin dari kelompok Kelompok lain? 2, kelompok 2. Saya nggak ada sih Bu kelompok 3. Iya, ini udah paling lengkap ini. Nggak ada tanggalnya. Namanya juga saling melengkapi. Iya. Melengkapi. Kan kalian yang Kelompok 2. Kelompok 3 bisa kembali ke tempat ya? Kelompok 2. Kelompok 2 Bu. Bu lebih banyak Bu.
berarti. Bu, 2, Bu. Sweet aja Bu. Sweet Bu. Nyanyi dulu, Bu. Sama dong. Nyanyi. Para nyontek. Breaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan tentang LKPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vida Yuntarvianti. Nama saya Fiora Manapuspa. Dan ada rekan saya yang satu namanya Diva Ayu Ardiansyah. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi di gambar ini. Yang pertama itu ada Gambar pertama itu ada dampak pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang dilakukan pada tanggal 6 dan 9 Agustus karena tempat militer terbesar di Jepang. Gambar kedua. Yang kedua yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Itu Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu penculikan golongan muda ke golongan tua. Di kotanya itu yaitu di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 15 sampai 16 Agustus 1945. Selanjutnya gambar ketiga itu penulisan naskah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 2 sampai jam 4 di rumah Laksamana Maeda. Itu tadi presentasi terkait LKPD kelompok 2. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya baik, mungkin dari teman-teman kelompok lain ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Oh, saya tanya. Siapa saja yang menyusun teks proklamasi? Gimana sih kok nggak tahu? Ada 3 orang tadi ya Pak ya. Soekarno, Muhammad Hatta, sama Laksamana Maeda. Salah. Gimana Sama itu itu yang punya rumah. Mencari kesalahan. Gampang itu soalnya. Kurang satu. Kira satu lagi ya yang siapa? Pak Subarjo. Sayuti kan Yang guys ya. Pak Subarjo. Sayuti. Saya itu siapa? Bukan. Yang ngetik. Ngetik itu. Dari lu keren. Siapa? Gak tahu Pak. Durasi. Kasih clue Mas Farhan, kasih clue. Gimana Pak? Lupa. Kurang 1. Mungkin Mas Farhan bisa Oke, jadi karena kelompok satu baik hati, jadi orang yang ketiga yaitu Ahmad Subarjo. Terima kasih. Mengurangi nilai, Pak. Pak. Namanya juga berat. tambah nilai berat kelompok 1, Pak. Iya, wis Teman-teman kelompok lain ada lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke, silakan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yaitu dari kelompok 1. Gak boleh gitu. Iya, kita saling menyemangati aja. Lo cowok-cowok aja sendiri. Cowok-cowok aja. Soalnya tadi udah ngerjain. Bawa buku. Duduk. Terus gak buku, gak kemaju. Gak ngerjain. Nanti kita di akhir ada cewek-cewek. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Semuanya perkenalkan, saya Akila Sabilillah. Saya Farandani Caksono dan teman saya. Muhammad aja deh. Jadi di sini kita mau mempresentasikan LKPD yang diberikan Bapak Mirwan sama Bu Abida di Terus siapa? Langsung ini ya. Jadi yang pertama yaitu peristiwa pengoboman Hiroshima dan Nagasaki itu terjadi pada tanggal 6 dan juga 9 Agustus. Untuk tanggal 6 itu yang Hiroshima, yang 9 itu Nagasaki. Jadi peristiwa ini dilatar belakangi karena Perang Dunia Kedua. Jadi Amerika Serikat ingin mengalahkan Jepang dengan menyerang kota Hiroshima dan Nagasaki yang notabene itu sebagai kota yang
kota militer, jadi tidak menimbulkan banyak korban. Jadi sasarannya itu. Untuk yang gambar kedua yaitu peristiwa Rengas Dengklok, itu terjadi pada tanggal 15 dan juga 16 Agustus. Jadi di situ terjadi peristiwa penculikan Soekarno yang dilakukan oleh kaum muda ya, kaum Tahu. kalangan muda pada kaum tua yaitu Soekarno, yaitu untuk mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, karena momennya kan Jepang itu diserang oleh sekutu yaitu Amerika Serikat, jadi momennya pas. Terus yang ketiga itu ada peristiwa perumusan teks proklamasi yang dilaksanakan di Rumah Laksamana Maeda pada tanggal 17 Agustus di jam 12 malam hingga jam 4 subuh. Terus di situ ada Soekarno, ada Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo yang tadi sudah ditayangkan. Udah. Itu saja dari kita. Sekian. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum. Habis. Masih banyak kan Pak ya? Ya. Tergantung bapaknya kok mengatur. Mau tanya boleh? Ya. Mau tanya, kan tadi waktu peristiwa Rengas Dengklok itu ada golongan muda. Nah, salah satu penggerak golongan muda untuk menculik Soekarno itu siapa? Untuk golongan muda menculik Soekarno. Iya. Ya penggeraknya. Yang penggeraknya. Tadi singgung sama Pak Mirwan soalnya. Iya, sebenarnya. Tapi kami lupa makanya kami tanyakan. Iya, betul. Kami lupa. Tadi sempat dijelasin, iya disinggung sama Bapak Mirwan. Kita lupa. Siapa ya? Siapa yuk? Tadi sudah dijelaskan. Ayo. Siapa? Oh iya. Saleh. Loh, Kan membantu saya. Kan ngomong. Anda nggak boleh ya. Siapa? siapa? Saya Saleh. Mas Saleh. Mas Soleh. Pak Saleh. Oh itu Saleh. Asalnya dari mana? Asal itu mana? bapaknya? Hah? Asal mana? Asal disinggung. Indonesia. Ya juga. Nggak tahu, kalau asalnya nggak tahu. Oke. Udah? Ya, ada Ada lagi. Banyak. Kelompok dua mau tanya katanya. Tanya yang banyak. Apa ya kita? Enggak ada. Oh enggak Nggak ada. ada. Beneran nih nggak ada. Iya, udah. Oke. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tempat. Ini nggak dikumpulkan Pak. Oh iya. Oh iya buktikan ya. Kumpulkan ke Iya ya Pak ya. Pak, kelompok 1 nilainya paling tinggi ya Pak? Bisa jawab kok. Bukan bisa. Sudah, kenapa jadi bertengkar? Sudah ya, terima kasih. Aktif sekali. Pak, kembali nih Pak. Silakan. Balik. Paketnya siapa ya? Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengerjakan LKPD-nya dan juga yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya, Oke, untuk pembelajaran pulang. sudah selesai ya. Aktif sekali. Dan DPR kan Bu, nggak ada ya? DPR kan? Ada. Untuk minggu ini tidak ada karena sudah ada tugas tadi ya. Terima kasih Bu. Oke. Cukup sekian dari Ibu. Mungkin ada tambahan dari Pak Mirwan? ya terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermakna Amin. dan juga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Merdeka. 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 Baik, jadi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kantin yuk. Makan istirahat nggak sih? Kantin yuk. Tahu. Maaf dulu. Kantin yuk. Kantin yuk. Kesehatan. Apa tuh? Kantin yuk. Ayo. Tapi aku ngantuk ini. Ke kantin dulu ya. Kantin yuk.
Lapar banget cuy. Lapar banget ini guys. Aku bawa minum. Ini enak banget sih mbak minum.